Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini merupakan bagian dari playlist yang kami khususkan untuk mendokumentasikan perjalanan kami selama menggunakan OpenSUSE sebagai distro Linux utama kami. Video ini juga harapannya bisa menjawab request dari beberapa subscriber yang mengharapkan adanya kelanjutan dari playlist Vim yang membahas proses instalasi plugin untuk Vim. Nah, dalam video kali ini kami akan demokan proses instalasi Vimplug yang merupakan salah satu plugin manager untuk Vim. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oke guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video pembelajaran terbaru seputar dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Dan bila mana kalian mendapatkan manfaat dari video ini, kalian juga bisa memberikan like pada videonya. Oke guys, bagi kalian yang belum pernah mengenal Vim sebelumnya, Vim adalah text editor berbasis terminal yang umum ditemui pada berbagai distro Linux dan juga BSD. Nah, di sini kami akan coba buka halaman websitenya. Kami cari saja Vim di sini. Di sini kami mencari dengan menggunakan DuckDuckGo sebagai search engine kami. Nah, ini dia alamatnya ya, vim.org. Nah, ini merupakan halaman homepage dari Vim. Nah, kalau kalian lihat di sini, tampilan halaman homepage-nya memang lumayan jadul ya, karena memang Vim ini termasuk text editor yang jadul. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, Happy Birthday 2020-11-04. Artinya pada tahun 2020 ini usia Vim sudah menyentuh angka 29 tahun. Oleh karenanya, Vim ini termasuk salah satu text editor yang bisa dibilang sepuh atau tua. Tetapi walaupun text editor ini tua, bukan berarti dia sudah nggak banyak peminat. Vim termasuk salah satu text editor yang masih banyak diminati hingga saat ini. Nah, selain Vim terdapat juga fork project dari Vim, yaitu NeoVim. NeoVim seperti ini. Di sini kami cari NeoVim dengan menggunakan DuckDuckGo dan muncul pada hasil pencarian pertama. Nah, ini merupakan halaman homepage dari NeoVim yang merupakan fork project dari Vim. Kami pribadi di Indonesia Belajar menggunakan keduanya, baik Vim maupun NeoVim. Dan ini merupakan text editor favorit kami. Bahkan video pembelajaran pertama di channel Indonesia Belajar ini adalah video pembelajaran tentang Vim. Bagi kalian yang tertarik, kami akan sertakan link untuk menuju seri pembelajaran Vim pada deskripsi video di bawah ini. Kualitas audionya memang terbilang buruk, harap dimaklumi ya, karena itu merupakan seri pembelajaran pertama yang kami buat. Tetapi terlepas dari kualitas audio yang minim, kualitas dari materi pembelajarannya tetap terjaga dengan baik. Seperti kami sebutkan sebelumnya bahwa Vim ini merupakan text editor berbasis terminal. Artinya, Vim ini bisa dipanggil melalui halaman terminal. Di sini kita cukup ketikkan Vim, lalu enter. Nah, ini adalah tampilan dasar dari Vim. Vim, bila tanpa disertai plugin, merupakan text editor yang bisa dibilang jauh dari ideal bila digunakan untuk keperluan programming. Nah, oleh karenanya, untuk menjadikan Vim sebagai text editor yang bisa digunakan untuk programming, kita butuh menginstal beberapa plugin. Dan proses instalasi plugin untuk Vim dapat difasilitasi oleh Plugin Manager. Terdapat beberapa plugin manager di Vim, dan favorit kami adalah Vimplug. Nah, di sini kami akan coba tunjukkan halaman website dari Vimplug. Vimplug, seperti ini. Oke, ini hasil pencariannya, ya. Kita klik di sini. Dan ini merupakan GitHub repository dari Vimplug. Nah, link untuk menuju GitHub repository dari Vimplug ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Selanjutnya, kami akan coba demokan proses instalasi Vimplug. Proses instalasinya sebenarnya cukup sederhana ya. Di sini kita coba scroll down dulu. Nah, di sini terdapat panduan untuk melakukan Vimplug, baik untuk Vim maupun untuk NeoVim. Kali ini kami akan coba demokan proses instalasi Vimplug untuk Vim. Bagi kalian pengguna Linux ataupun Unix ya, kita tinggal copy paste saja. Kita copy dulu komen yang ada di sini. Lalu berikutnya kita menuju terminal.
Kita keluar dulu ya dari Vim-nya. Kami akan perbesar dulu fontnya di sini. Lalu kita tinggal pastekan saja. Lalu berikutnya kita tinggal tekan tombol Enter. Nah, bisa kita lihat proses instalasinya sudah selesai dan memang berjalan dengan sangat cepat sekali. Berikutnya, kami akan demokan cara untuk melakukan instalasi plugin dengan memanfaatkan Vim Plug. Di sini kita akan lakukan modifikasi dasar pada file konfigurasi Vim terlebih dahulu dengan tujuan untuk menghubungkan Vim dengan Vim Plug ini. Caranya cukup sederhana, di sini kita cukup ketikkan ls-a dulu. Lalu berikutnya kita akan coba melihat direktori .vim. Nah, direktori .vim ini akan terbentuk setelah melakukan proses instalasi Vim Plug tadi. Berikutnya kita akan coba masuki direktorinya, cd.vim. Lalu kita coba ls. Nah, karena kita di sini belum memiliki file konfigurasi untuk Vim, maka kita akan coba buat file konfigurasinya. File konfigurasi untuk Vim ini akan memiliki nama vimrc. Nah, di sini kita akan membuat file vimrc dengan menggunakan Vim. Kita panggil saja Vim spasi vimrc. Lalu Enter. Oke, berikutnya kita akan melihat panduan dari halaman homepage-nya. Kita scroll down di sini. Nah, di sini ada example ya, atau contoh. Tetapi di sini kita tidak akan mengcopy seluruhnya. Kita hanya akan mengcopy dua bagian, yaitu bagian call plugin begin dan juga call plugin end. Kita copy dulu yang call plugin begin ya. Kita copy, lalu kita kembali ke Vim di sini. Lalu kita masuk ke mode insert dulu, dan kita paste. Oke, berikutnya kita enter, dan kita sertakan beberapa white space. Kita kembali lagi ke halaman GitHub repository-nya, lalu kita tinggal kopikan lagi bagian yang call plugin end. Kembali lagi ke Vim-nya, dan kita pastekan di sini. Berikutnya kita tinggal save saja. Atau kalau mau kita bisa keluar dari sini. Oke, berikutnya untuk mencari plugin apa saja yang tersedia untuk Vim, biasanya kami akan memanfaatkan suatu website yang namanya Vim Awesome. Kita buka dulu Firefox kita. Kita akan cari Vim Awesome. Dan alamatnya muncul pada hasil pencarian pertama di DuckDuckGo. Kita pilih Vim Awesome di sini. Oh ya guys, kalian nggak perlu khawatir karena link untuk menuju website Vim Awesome juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Nah, di Vim Awesome ini terdapat banyak sekali Vim plugin yang bisa kita pilih. Jadi, kalau kalian membutuhkan plugin untuk Vim, kalian bisa mencari plugin yang kalian butuhkan di halaman website Vim Awesome ini. Di halaman website Vim Awesome sendiri sudah dilakukan proses kategorisasi untuk plugin. Semisal ini untuk kategori language, lalu ada juga kategori completion ya, ada kategori code display, dan lain sebagainya. Dan pengkategorian ini tentunya akan sangat membantu kita. Nah, di sini kami akan coba demokan proses instalasi untuk dua buah Vim plugins. Yang pertama adalah Color Scheme, dan yang kedua adalah Airline. Kita akan cari Color Scheme di sini. Color Scheme. Nah, ini dia ya, Vim Color Schemes. Kita klik ini, dan bisa kita lihat di sini ya. Di sini terdapat deskripsi dari Vim Color Scheme. Lalu berikutnya, ya kita akan coba lakukan proses instalasi Vim Color Scheme ini dengan menggunakan Vim Plug. Nah, kalau kita lihat di sisi ini, di sini bisa nampak terdapat beberapa cara untuk melakukan instalasi Vim plugin. Dan bisa terlihat di sini terdapat setidaknya 4 Vim plugin manager, yaitu Bundle, Neo Bundle, Vim Plug, dan Patagon. Dan kebetulan Vim Plug ini merupakan favorit kami. Nah, di sini kami akan coba demokan bagaimana proses instalasi suatu Vim plugin dengan memanfaatkan Vim Plug. Maka di sini kita pilih Vim Plug dulu, lalu kita tinggal kopikan saja baris yang ada di sini. Kita kopikan, lalu berikutnya kita kembali ke terminal. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal buka lagi file vimrc kita. Kita ls dulu di sini ya. Oke, itu file vimrc-nya. Kita buka dengan menggunakan Vim, lalu diikuti dengan vimrc.
Oke, berikutnya untuk melakukan instalasi suatu plugin dengan menggunakan Vim Plug, caranya cukup sederhana. Di sini kita tinggal insertkan saja dan kita kopikan baris perintah yang baru saja kita copy tadi. Berikutnya kita tinggal save ya. Lalu kita quit. Kita buka lagi Vim-nya. Untuk memulai proses instalasi, caranya cukup sederhana. Kita cukup ketikkan escape-2, lalu kita cukup ketikkan plug install seperti ini. Yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk plug install, huruf P-nya adalah P besar dan I-nya adalah I besar. Selanjutnya, untuk memulai proses instalasi, kita cukup tekan tombol enter saja. Oke, dan proses instalasi pun mulai berjalan. Oke, bisa kita lihat di sini ya, proses instalasinya baru saja selesai. Berikutnya, kita cukup close dengan menggunakan escape-2Q. Kita close lagi, ya, escape-2Q. Lalu kita masuk lagi ke Vim-nya. Dan untuk menggunakan plugin ini, kita bisa kembali lagi ke Vim Awesome. Kita coba lihat deskripsinya, ya. Di sini juga ada cara untuk menggunakan color scheme ini. Nah, caranya cukup sederhana ya. Kita cukup ketikkan "2 color scheme, lalu diikuti dengan nama color scheme yang kita inginkan. Kita coba ya guys. Escape-2 color scheme, lalu spasi, lalu kita tab di sini. Nah, kalau kita tab, nanti akan dimunculkan ya daftar nama dari color scheme yang bisa kita gunakan. Seperti ini. Oke, ada banyak sekali di sini. Kita akan coba pilih salah satu ya. Misalkan kita mau yang chocolate liquor, kita enter saja. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat di sini, color scheme-nya langsung berubah. Oke, berikutnya kita coba instalasi Vim plugin kedua, yaitu Vim Airline. Kita masuk lagi ke Vim Awesome. Kita scroll up. Dan kita masuk ke home-nya lagi. Pada kotak pencarian, kita cari Airline. Nah, ini dia, Vim Airline. Kita pilih ini. Lalu berikutnya sama, kita akan pilih Vim Plug dulu. Lalu kita akan kopikan baris yang ada di sini. Kita kembali lagi ke Vim-nya. Dan kita tinggal pastekan saja barisnya di sini. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya yang perlu diperhatikan di sini adalah daftar plugin yang ingin kita install dengan menggunakan Vim Plug itu harus berada dalam scope call plug begin dan call plug end. Jadi sesederhana itu. Berikutnya kita coba save dulu ya, escape-2WQ. Kita buka lagi Vim RC-nya. Selanjutnya kita akan coba lakukan proses instalasi lagi. Caranya escape-2 plug lalu install. Oke, proses instalasi baru saja selesai. Kita escape-2Q. Dan seperti ini ya, sudah bisa kita lihat efeknya. Di sini sudah muncul status line-nya, dan status line ini menggunakan Vim Airline. Dan bagi kami status line ini sangat penting dan sangat membantu sekali. Sebagai contoh, kalau kita masuk ke mode insert ya, escape I. Nah, maka status line-nya juga makin jelas ya, atau lebih jelas di sini, yang mengindikasikan bahwa kita sedang berada pada mode insert. Atau semisal kita berada pada mode visual, seperti ini. Nah, ya lebih nampak jelas ya. Ini visual block. Nah, Vim Airline ini termasuk Vim status line favorit kami. Oke, berikutnya kami juga perlu jelaskan proses untuk melakukan update plugin. Nah, caranya cukup sederhana ya. Di sini kami escape dulu saja. Untuk melakukan update plugin, cara yang bisa kita lakukan adalah kita cukup tekan escape lalu 2, lalu kita ketikkan plug, dan kita ketikkan update, semacam ini. Lalu kita tinggal tekan tombol enter. Dan proses updating pun terjadi. Kami ulangi sekali lagi ya, untuk melakukan proses update plugin, caranya sederhana. Kita cukup ketikkan escape-2, lalu plug, lalu diikuti dengan update. Ya, plug update ini tanpa spasi ya. Plug dengan P besar, update dengan U besar. Oke, berikutnya kita coba quit dulu. Selain update, ada juga yang namanya plug upgrade. Nah, kalau update itu kan mengupdate plugins yang terinstall.
Sedangkan plug upgrade ini untuk melakukan upgrading dari Vim Plugin Manager-nya. Untuk melakukan upgrade Vim Plug, caranya juga cukup sederhana. Kita cukup tekan tombol Escape, lalu titik 2, plug, kali ini upgrade. Seperti ini. Lalu berikutnya kita tinggal tekan tombol Enter saja. Nah, kali ini yang diupdate atau yang di-upgrade adalah Vim Plug-nya. Harapannya bisa dibedakan ya antara plug update dengan plug upgrade. Plug update akan mengupdate seluruh plugins yang terinstall, sedangkan plug upgrade akan mengupgrade atau mengupdate Vim Plugin Manager-nya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara untuk melakukan uninstall plugin? Caranya cukup sederhana, kita tinggal beri penanda komentar saja pada baris plugin yang ingin kita uninstall. Atau bisa juga kita hapus barisnya. Sebagai contoh di sini kami akan coba install yang Vim Airline-nya. Di sini kami akan gunakan tanda pagar ya, untuk menjadikan baris ini sebagai baris komentar. Lalu berikutnya kita coba save. Nah, selanjutnya kita tinggal escape titik 2, plug, lalu clean dengan C huruf besar. Seperti ini. Selanjutnya kita diminta melakukan proses konfirmasi. Apakah kita ingin menghapus direktorinya? Kita akan jawab dengan Y atau Yes. Oh, di sini terjadi kesalahan ya. Harusnya tadi dijawab dengan Y. Oke, kita akan coba delete ulang ya. Escape titik 2, plug, clean. Delete all directories, lalu kita jawab dengan Y, lalu enter. Oke, sekarang direktorinya sudah di-remove. Berikutnya kita tinggal escape titik 2Q saja. Seperti itu. Lalu berikutnya kalau kita quit dari vimrc ini, kita masuk lagi ke vimrc, ya. Kita enter di sini. Bisa nampak ya, status lainnya sekarang sudah hilang. Nah, kalau kita ingin memunculkan kembali status lainnya, berarti kita tinggal uncomment saja ini barisnya. Lalu berikutnya kita coba save, dan selanjutnya kita akan coba install ulang pluginnya. Dengan escape titik 2, plug, install seperti ini. Oke, sudah diinstall. Langkah berikutnya tinggal escape titik Q, lalu escape titik 2, Q lagi, dan kita akan buka lagi Vim-nya. Nah, seperti ini. Bisa nampak di sini ya, Vim Airline-nya sudah aktif kembali. Nah, bagaimana guys dengan proses instalasi Vim Plugins dengan Vim Plug? Cukup mudah bukan? Demikian video panduan untuk melakukan instalasi Vim Plug pada OpenSUSE Lib dan juga instalasi beberapa Vim Plugins dengan memanfaatkan Vim Plug sebagai plugin manager. Semoga panduan yang kami berikan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like dan share video ini bila memang bermanfaat, karena ini akan sangat membantu kami untuk terus menghasilkan video-video pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.